Rasulullah yang dipuji, yang memuji, akhlaknya adalah Allah. Allah yang memuji Rasulullah. Adakah pujian yang melebihi tinggian pujiannya Allah? Tidak ada. Yang mendidik dan mengajar Rasulullah adalah Allah. Adakah ilmu yang melebihi ilmunya Allah? Tidak ada. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan kita hadir di sini adalah sebuah keberuntungan. Karena kita mudah-mudahan orang yang terpilih menjadi golongan-golongan yang akan selamat dunia akhirat. Kenapa saya bilang demikian? Karena di dalam kehidupan ketika seseorang itu mampu bertalian, berikatan, bertawasul, berwasilah dengan Nabi Muhammad, akan menjadi sababun nasr, akan menjadi sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berhubungan dengan Nabi Muhammad akan menjadi sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh kisah Nabi Allah Adam alaihi salam di dalam usaha dan ikhtiar pertaubatannya selama kurang lebih memakan waktu 450 tahun agar diterima taubatnya, berharap kepada Allah dan Allah mengampuni kesalahannya, dan diampuni dan diterima kesalahan yang dilakukan Nabi Allah Adam ketika menggandeng dan menyebut nama Sayyidina Muhammad. Allah terima, Allah ampuni kesalahannya karena sebab Nabi Adam membawa Nabi Muhammad. 450 tahun Nabi Adam diturunkan oleh Allah di Hindia, Sayyidatina Hawa diturunkan di Jeddah, Iblis diturunkan di Basrah. Selama 450 tahun berikhtiar untuk memohon ampunan dari Allah. Dari surga Allah turunkan ke dunia. Direspon, baru direspon oleh Allah ketika Nabi Adam menyebut nama Sayyidina Muhammad. Bihaqi Muhammad, dengan hak Nabi Muhammad, dengan keutamaan Nabi Muhammad, dengan kedudukan Nabi Muhammad. Ya Rabb, terimalah taubatku dan ampunilah kesalahanku. Kaifa arafta Muhammad walam akhlukhu? Bagaimana engkau bisa mengenal Nabi Muhammad sementara aku belum menciptakannya? Innaka lama khalaqtani ra'fatur ra'sih fara'aitu ala qayaimil aras maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ketika engkau menciptakanku ya Allah, aku menegakkan kepalaku dan aku melihat ke atas, tertulis di sekitaran ars la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena pasti tidak mungkin sebuah nama yang kau mampu sandingkan di sisi namamu melainkan dia adalah kekasih dan yang paling engkau cintai. Maka demi haknya, demi kedudukannya, demi kemuliaannya, aku memohon agar kau menerima taubatku dan mengampuni salahku. Sodakta ya Adam, benar engkau Adam. Muhammad adalah kekasihku, Muhammad adalah kecintaanku. Engkau ku terima taubatnya dan engkau ku ampuni dosanya. Walaula Muhammad ma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad maka aku tidak akan menciptakan engkau. Shallu ala Nabi Muhammad. Bertalian mengingat dengan Nabi Muhammad menjadikan sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Abu Lahab. Abu Lahab merasa gembira sesaat, senang, bersyukur atas kelahiran Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk daripada rasa syukur itu, bentuk daripada rasa senang itu, dibebaskan seorang budak yang bernama Suwaibah. Dari sebab riwayat itu menjadikan Abu Lahab diringankan siksanya setiap hari Senin karena pernah bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Bertalian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
menjadikan sebab turunnya pertolongan Allah. Dan yang ketiga, saya ambil contoh apalagi baiknya. Yang ketiga, saya teringat riwayat Sayyidina Khalid ibnul Walid. Tahu Sayyidina Khalid ibnul Walid? Saifullahil Maslul, yang dijuluki sebagai pedangnya Allah. Beliau itu kalau perang tidak pernah kalah. Beliau itu kalau bertarung tidak pernah kalah. Sayyidina Khalid ibnul Walid. Apa rahasianya? Terbongkar rahasianya Sayyidina Khalid. Ketika di Yaumul Yamamah, ketika di perang Yamamah terbongkar Sayyidina Khalid ibnul Walid. Tapi sebelumnya saya jelaskan, Sayyidina Khalid ibnul Walid ini adalah orang yang ahli perang, pemberani, tapi wafatnya tidak di dalam peperangan, tapi meninggalnya tidak di dalam dan di saat peperangan. Meninggalnya di atas kasur, di atas tempat istirahatnya. Padahal dalam aqaid para kiai kita tahu, dalam akidah dikatakan yamutu mar'u ala ma'asya alaih. Bahasanya orang dimatikan atau wafat itu biasanya tergantung dari kehidupannya. Contoh, kalau orang yang hobi balap motor, orang hobi balap mobil, atau orang yang pekerjaannya supir, matinya biasanya kalau nggak ditabrak ketabrak. Ini akidah, ya, salah satu contoh. Atau penjahat, penjahat itu biasanya kalau tidak dibunuh digebugin matinya. Jadi kehidupan kita, dari cara mati kita itu bisa berpengaruh dari sebab pola dan kehidupan kita. Paham sampai di sini? Tapi Sayyidina Khalid ibnul Walid tidak mati dalam peperangan, malah justru mati di atas tempat tidur, wafat di atas tempat tidur. Tiada lain bahwa apa yang diberikan dan dianugerahkan kepada beliau melainkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada hubungan dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Khalid ibnul Walid Saifullahil Maslul, li'alla yuqal inkasara Saifullah, nabi yang memberikan julukan dan nama bahwa ini adalah pedangnya Allah. Maka kalau sampai wafat di peperangan, nanti pada ngatain, nanti pada ngomong, weh, sungguh pedang Allah telah kalah, sungguh pedang Allah telah patah, sungguh pedang Allah telah hancur. Maka dengan itu Sayyidina Khalid ibnul Walid diwafatkan di atas tempat tidur. Kenapa? Karena pada saat Yaumul Yamamah, ada ketika di pertengahan peperangan, Sayyidina Khalid ibnul Walid begitu luar biasa, mati-matian mengambil jirah perang kopiahnya. Mati-matian ngambil jirah perang kopiahnya. Sampai diusai perang, setelah perang sahabat bertanya, ya Khalid ibnul Walid, kamu bisa mati cuman gara belain kopiah. Kamu cuma bisa mati, bisa tertombak, bisa terpana, bisa tertusuk, bisa terbunuh. Begitu mati-matian engkau bela untuk ngambil peci jirah perangmu. Engkau bisa bikin atau engkau bisa beli lagi, bahasanya begitu. Kau bisa mati apa yang dikatakan demi Allah, bukan harganya, bukan pecinya, bukan masalah bisa didapatkan atau bisa dibeli atau bisa ditempa kembali, bisa dibikin kembali, melainkan karena di dalam peci itu aku menyelipkan beberapa helai rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku menyembunyikan, aku menaruh beberapa helai rambut Nabi Muhammad. Aku tidak rela apabila satu helai rambut itu jatuh ke tangan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Sayyidina Khalid ibnul Walid Saifullahil Maslul. Jika sekiranya, kesimpulannya, jika sekiranya sesaat saja Nabi Allah Adam mengingat membawa Nabi Muhammad punya nama, Allah memberikan ampunan kepadanya. Bagaimana jika sekiranya yang seumur hidupnya selalu menyebut nama Nabi Muhammad? Bagaimana sekiranya jika seumur hidupnya selalu mengingat nama Nabi Muhammad? Sesaat saja bisa menjadikan ampunan, bagaimana seumur hidupnya? Amin. Jika sekiranya Abu Lahab
sesaat saja bisa bergembira atas kelahiran Nabi, menjadikan sebab diringankan siksanya di hari Senin, bagaimana mereka yang seumur hidupnya selalu gembira atas kelahiran Nabi Muhammad? Maka mudah-mudahan seumur hidupnya dakhalal jannah. Amin.